Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini. Tim gabungan Polres Bogor dan Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat berhasil membongkar pabrik tembakau sintetis terbesar yang beroperasi di sebuah perumahan di Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita masuk nih. Yuk. Saat penggerebekan, tim gabungan berhasil menangkap 2 tersangka yang berperan memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Namun masih ada 2 tersangka lain yang masih buron dan akan dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Adapun barang bukti yang disita dalam penggerebekan pabrik tembakau sintetis yaitu 50 dus tembakau murni. Seluruh tembakau tersebut sudah dicampur dengan bahan-bahan lain yang dapat menghasilkan 1 ton tembakau sintetis siap edar. Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang selalu memberikan dukungan dan apresiasi terhadap kinerja dari Polri dalam pemberantasan narkoba. Karena dukungan dari masyarakat merupakan pendorong dan semangat bagi kami untuk terus melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Republik Indonesia. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan pernah ragu untuk melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan sekitar Anda kepada kami, pihak yang berwajib. Kami memastikan akan memproses segala bentuk tindak pidana narkoba secara tegas dan tuntas, dan ini adalah bukti nyata kami menindak tegas proses pembuatan pabrik narkotika golongan 1, yaitu tembakau sintetis. Saat ini Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor dan Polda Jawa Barat sedang melakukan penyelidikan dan pengembangan untuk mengungkapkan detail jaringan. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iJus melaporkan. Pemirsa, rumah yang dijadikan sebagai tempat penampungan pekerja migran Indonesia ilegal di Dumai, Riau digerebek. Petugas temukan 2 wanita asal Cianjur yang nyaris jadi korban. Petugas BP3MI bersama Polres Dumai menggerebek sebuah rumah penampungan pekerja migran ilegal di Kelurahan Teluk Binjai, Kota Dumai, Riau. Hasil penggerebekan, polisi menemukan 2 orang wanita asal Cianjur, Jawa Barat yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Ternyata seluruh biaya dokumen sebesar 8 juta rupiah ditanggung agensi di Malaysia dan para pekerja ini akan dipotong gajinya sebesar 5 juta rupiah selama 3 bulan sebagai ganti pembayaran dokumen. Korban berhasil diselamatkan oleh jajaran Polres Dumai dan telah dilakukan pendataan. Petugas juga mengamankan Syafril yang berperan sebagai penampung sekaligus pengurus semua kebutuhan korban. Kini polisi tengah mengurus AS, WNI asal Tasikmalaya, berperan agensi ilegal yang berada di Malaysia. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melapor. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pembobolan toko dan juga lapak pedagang pasar di Bangkalan, Jawa Timur. Aksi pelaku yang terekam jelas kamera pengawas membuat petugas bisa mengidentifikasi pelaku. Dalam rekaman CCTV, seorang pria, MT, berupaya mencongkel sebuah toko di Pasar Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Setelah berhasil membuka paksa, pelaku langsung mengambil 2 karung tepung dan mengangkutnya dengan sepeda motor. Pemilik toko kemudian melaporkan aksi pencurian ke polisi. Pelaku yang diketahui berprofesi sebagai kuli angkut ini langsung diringkus di rumahnya, Desa Benangkah, Bangkalan. Menurut korban, tokonya telah 10 kali kebobolan maling hingga alami kerugian mencapai Rp300.000. Sementara pelaku mengaku hanya 3 kali membobol toko korban. Hasil curian dijual ke pasar lain dengan harga murah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bekal dari rekaman CCTV tersebut, akhirnya tim melakukan penangkapan terhadap tersangka di sekitar rumah saudaranya
di Desa Benangkah, Kecamatan Burneh, Bangkalan. Kini pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang wanita pengendara motor menjamret antik emas balita di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menarik paksa emas korban yang tidak berdaya. Kamera pengawas merekam aksi seorang wanita pengendara sepeda motor berhenti di dekat seorang bocah 5 tahun di perumahan BPD Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menarik korban lalu membuka paksa anting emas yang dikenakan, sementara bocah hanya bisa terdiam. Usai beraksi, pelaku langsung kabur. Korban yang ketakutan pun menangis usai perhiasannya dibawa kabur. Aksi penjamretan ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Biringkanaya dan polisi masih memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruswan, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan gadis penagih utang di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ternyata juga membunuh istri sahnya. Pelaku mengaku membunuh istrinya pada November 2022 silam dan jasadnya dikubur di septic tank rumah pelaku. Kasus pembunuhan gadis penagih hutang Sri Bujayanti yang dilakukan oleh nasabahnya Sunardi di Kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi terus didalami polisi. Ternyata selain membunuh gadis penagih hutang, pelaku Sunardi juga telah membunuh istri sahnya Almaidah pada November 2022 lalu. Usai membunuh, jasad sang istri dikubur oleh pelaku di septic tank yang berada di perkarangan rumah pelaku. Tim Inafis pun diterjunkan untuk melakukan pembongkaran septic tank. Hasilnya, petugas menemukan kerangka manusia dan pakaiannya yang masih utuh, yang diketahui merupakan istri sah dari pelaku yang hilang sejak tahun 2022 lalu. Pelaku tega membunuh istri sahnya karena diduga asmara lantaran pelaku merasa diselingkuhi. Tersangka juga mengakui ternyata pada tahun 2022, khususnya awal November 2022, melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Jaket korban, pakaian dalam korban, serta baju korban masih utuh ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi sama persis yang disampaikan oleh tersangka bahwa pada saat dimasukkan ke septic tank, pelaku menghabisi nyawa istri sahnya dan penagih hutang dengan cara dicekik. Pelaku juga sempat berniat untuk menguburkan gadis penagih hutang ke septic tank, namun diketahui karena keberadaan korban dicari. Guna kepentingan otopsi, jasad gadis penagih hutang dan istri sah pelaku yang dikubur di septic tank dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Menolak diajak berhubungan badan jadi motif pembunuhan wanita di kebun teh di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Pelaku dan korban ternyata saling kenal. Polisi mengamankan MU, 22 tahun dari persembunyiannya di Desa Hegarbada, Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Ia membunuh SW, 28 tahun yang jasadnya ditemukan di area perkebunan teh di Kampung Burokaso, Cugenang, Cianjur pada 26 Januari 2025 lalu. Hasil pemeriksaan, korban dan pelaku ternyata saling kenal. Pelaku sebelumnya dijanjikan bekerja di salah satu catering hingga korban pamit kepada suaminya. Namun saat dibawa pelaku dengan motor, ternyata ia diajak berhubungan badan, tetapi korban menolaknya. Korban pun dianiaya hingga tewas. Selain itu, pelaku juga membawa kabur barang-barang berharga korban seperti tas, handphone, dan juga cincin. CCTV yang memperlihatkan korban bersama-sama dengan tersangka. Dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pada tanggal 31 Januari hari Jumat sekira jam 10. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Cianjur, Jawa Barat,
Muhammad Andi, iNews melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan tinggi akibatkan banjir bandang di Bondowoso, Jawa Timur. Terjangan banjir bandang 111 rumah rusak. Sebanyak 111 rumah warga di Desa Wonoboyo, Kecamatan Kelabang, Bondowoso, Jawa Timur, rusak diterjang banjir bandang. Selain merusak ratusan rumah, banjir juga menghancurkan 4 dam, 1 jembatan, serta membuat jalan desa amblas. Material lumpur yang masuk rumah rata-rata setinggi lutut orang dewasa. Usai peristiwa banjir bandang, warga secara swadaya membersihkan rumah dan menyelamatkan sejumlah barang berharga. Akibat bencana ini, warga sekitar aliran sungai mengaku takut untuk kembali ke rumah. Tadi malam pukul 8, terus pukul 9, 10. Hujan tidak ada. Oh, jadi mulai pukul 8 ya? Iya, terus ke 9, 10 itu. Airnya semana tadi malam tingginya, Pak? Kalau tadi malam itu, tapi besaran tadi malam itu. Pemerintah kabupaten bersama TNI Polri kini mengupayakan penutupan tanggul pembatas yang jebol guna menahan terjangan air jika terjadi banjir bandang susulan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Terbang. Banyak ada berapa? Pemirsa, 19 orang menjadi korban dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat. Iya, 8 orang meninggal dunia, sementara 11 orang lainnya luka-luka. Dan pemirsa, dari 8 korban meninggal dunia, 6 orang sudah diambil keluarga. 2 lainnya masih dalam proses identifikasi. Sementara korban luka sebanyak 11 orang, terdiri dari 3 luka berat dan 7 luka ringan dirawat di RSUD Ciawi. Rata-rata korban cedera yang di bagian kepala dan mengalami patah tulang. Korban luka merupakan pengemudi, penumpang, petugas gerbang tol, serta petugas kebersihan area gerbang tol. Bersama-sama kita akan perbarui informasi terkait kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 bersama rekan reporter Amrina Rida dan juru kamera Eri Nugraha di RSUD Ciawi Bogor. Ya, selamat pagi Amrina. Apakah 2 korban tewas sudah teridentifikasi dan berapa korban luka yang masih dirawat hingga saat ini? Ya, hingga kini untuk 2 korban meninggal dunia lainnya ini hingga kini masih belum berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Barat dikarenakan untuk kondisi dari korban yang meninggal dunia ini mengalami luka bakar 100% sehingga memang cukup sulit untuk bisa melakukan identifikasi dari pihak tim DVI Polda Jawa Barat sehingga membutuhkan waktu kurang lebih 7 hari ke depan untuk nantinya hasil identifikasi ini keluar dan diketahui identitas dari 2 korban meninggal dua
korban meninggal dunia lainnya. Artinya hingga kini baru ada 6 korban meninggal dunia yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Barat, di mana untuk proses identifikasi ini menggunakan metode menggunakan sidik jari, data medis dan juga properti. Dan diketahui bahwa 6 korban meninggal dunia yang berhasil diidentifikasi ini merupakan berasal dari 2 daerah, yakni Cianjur dan juga Sukabumi, dengan usia paling muda yakni 16 tahun dan juga paling tua yakni 53 tahun, dan 5 diantaranya berjenis kelamin laki-laki, 1 diantaranya berjenis kelamin perempuan. Sebagai informasi, Bayu, bahwa 4 korban dari 6 korban yang meninggal dunia yang telah diketahui identitasnya, ini mereka berada di satu mobil yang sama, yakni mobil travel berjenis Toyota Avanza yang melakukan perjalanan dari area Sukabumi hingga menuju ke Jakarta, sebelum pada akhirnya mereka mengalami kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 dan meninggal dunia. 4 diantaranya meninggal dunia. Dan selain dari adanya korban meninggal dunia, Bayu, bahwa masih terdapat korban yang mengalami ataupun juga menjalani perawatan di RSUD Ciawi. Secara total sebenarnya untuk yang mengalami luka-luka ini ada 11 orang, namun 5 diantaranya sudah diperbolehkan pulang dikarenakan lukanya tidak cukup parah. Dan artinya hingga kini di RSUD Ciawi, tempat kami melaporkan saat ini, masih terdapat 6 korban yang mengalami luka-luka yang menjalani perawatan intensif, di mana luka-luka yang dialami oleh korban ini diantaranya adalah korban luka-luka di area kepala. Dan salah satu dari korban yang mengalami luka-luka yang saat ini masih menjalani perawatan intensif ini adalah supir truk pengangkut galon air mineral yang terlibat dalam kecelakaan di gerbang tol Ciawi tersebut, di mana supir truk ini yang berusia 31 tahun berinisial BW ini mengalami luka di area kepala sehingga cukup berat begitu untuk lukanya, dan masih belum sadarkan diri hingga kini sehingga masih menjalani perawatan intensif di RSUD Ciawi hingga kini. Dari pihak kepolisian sendiri pun juga masih belum bisa tentunya memintai keterangan dari supir truk pengangkut galon air mineral tersebut untuk menggali keterangan dari supir, dan nantinya tentunya dari pihak kepolisian baru bisa meminta keterangan setelah kondisi dari supir truk tersebut ini mengalami ataupun juga lebih baik dari sekarang. Dan kemarin ini sebenarnya dari pihak kepolisian juga telah melakukan olah TKP di gerbang tol Ciawi 2, di mana untuk olah TKP dilaksanakan pada Rabu pagi hingga siang. Namun untuk hasil dari olah TKP memang belum disampaikan secara resmi dikarenakan membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 hari. Namun perwakilan dari pihak kepolisian ini telah menyampaikan bahwa dalam olah TKP yang dilakukan kemarin ditemukan bahwa pihak kepolisian tidak menemukan adanya bekas rem dari di area gerbang tol Ciawi tersebut, sehingga ini menjadi salah satu peninjauan ataupun juga pendalaman apakah memang benar untuk kecelakaan ini diakibatkan karena fungsi rem yang gagal alias remblong atau dikarenakan adanya human error. Dan juga dari olah TKP yang dilakukan ini diketahui bahwa terdapat 4 mobil yang terlibat dalam kecelakaan tersebut yang berada di satu lajur yang sama, yakni di Gate 3 di gerbang tol Ciawi 2, dengan posisi adalah untuk bagian truk ini, truk pengangkut galon air mineral ini berada di area belakang. Namun tentunya terkait dengan posisi dari mobil yang terlibat dan juga bahwa tidak ada bekas rem ini masih dilakukan peninjauan untuk nantinya kepolisian bisa menjelaskan kepada publik apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan yang hingga kini masih belum diketahui. Bayu. Ya, masih ada 2 jenazah yang masih belum berhasil diidentifikasi. Terima kasih banyak reporter Amri Darida dan juga juru kamera Eri Nugraha yang melaporkan langsung dari RSUD Ciawi. Jaga kesehatan Anda, jaga keselamatan Anda, dan selamat kembali bertugas. Kecelakaan maut di pintu tol Ciawi 2 terjadi pada Selasa malam sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Ya, kecelakaan yang menewaskan 8 orang tersebut diduga karena rem truk tidak berfungsi. Insiden kecelakaan maut terjadi di gerbang tol Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa malam. Awal mula kecelakaan terjadi ketika sebuah truk bermuatan galon air melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Saat memasuki gerbang tol Ciawi 2, diduga truk mengalami kegagalan fungsi rem atau remblong.
Truk yang hilang kendali langsung menabrak beberapa mobil yang sedang berhenti untuk pembayaran tol. Benturan keras menyebabkan 3 kendaraan hancur terbakar dan 3 kendaraan lainnya rusak parah. Kecelakaan ini menelan korban jiwa sebanyak 8 orang, sementara 11 lainnya mengalami luka-luka. Petugas tol yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke RSUD Ciawi untuk mendapatkan perawatan medis. Selain korban jiwa, kecelakaan ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur gerbang tol. 2 dari 6 gardu tol rusak akibat benturan keras dari kendaraan yang terlibat dalam insiden maut ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dari 8 korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat Selasa malam, polisi telah berhasil mengidentifikasi 6 jenazah. Sementara itu 2 jenazah lain yang mengalami luka bakar 100% masih dalam proses identifikasi. Kami, tim DIV Polda Jabar, pada hari ini, tanggal 5 Februari 2025, di RSUD Ciawi Bogor telah menerima 8 kantong jenazah dari TKP yang berisi 7 korban laki-laki dan 1 korban jenazah wanita. Dari korban tersebut bersama tim kami lakukan identifikasi, telah teridentifikasi jenazah sebanyak 6 korban. Tim DBI mendapatkan 6 kantong, teridentifikasi 6, kemudian masih ada 2 jenazah yang belum teridentifikasi karena kondisinya 2 korban tersebut adalah luka bakar 100%. Dan saat ini tim DBI sudah mengambil sampel DNA dari jenazah tersebut dan keluarga korban, dan kita akan teruskan ke lab Dokes Polri yang ada di Jakarta untuk proses identifikasi. Jadi identifikasi menggunakan DNA agar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, scientific crime investigasi. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di pintu tol Ciawi 2 pada Rabu siang. Ya, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan yang menelan 19 korban. Tim gabungan dari Kepolisian Korlantas Polri dan Polda Jawa Barat menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang melibatkan 7 kendaraan di gerbang tol Ciawi 2, Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Polri turunkan tim TAA atau Traffic Accident Analysis, Korps Lalu Lintas untuk mengecek sejumlah faktor, mulai dari remblong, kontur jalan, dan human error dalam peristiwa kecelakaan. Kecelakaan di pintu tol Ciawi 2 ini menewaskan 8 orang dan 11 orang luka-luka. Korban luka kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Bogor. Jumlah korban ada 19 ya, kemudian 8 meninggal dunia, 3 luka berat, ya, kemudian 3 luka sedang dan 5 luka ringan. Ya. Dari 8 yang meninggal, baru 2 yang bisa diidentifikasi, ya. Yang lainnya kita sudah buka posko atau mortem, ya. Dan kami juga mengharapkan kepada keluarga korban yang merasa keluarganya mungkin keberadaannya belum diketahui agar segera datang ke rumah sakit RSUD Ciawi, ya. Kecelakaan beruntun melibatkan truk dan 6 kendaraan lain terjadi di gerbang tol Ciawi. Kecelakaan beruntun melibatkan truk dan 6 kendaraan lain terjadi di gerbang tol Ciawi 2 mengarah ke Jakarta pada pukul 23.40 WIB Selasa malam. Diduga kecelakaan akibat truk pengangkut air mineral hilang kendali dan menabrak 5 kendaraan yang sedang antre di pintu tol. Kerasnya hantaman membuat 2 gerbang tol hancur dan sejumlah kendaraan ringsek, bahkan sejumlah kendaraan terbakar. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 8 orang tewas akibat kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 pada Selasa malam. Keluarga korban yang mendapat informasi dari polisi langsung bergegas ke lokasi untuk mencari keluarga yang selamat.
bisa lewat gerbang tol Ciawi ini. Kecelakaan beruntun di pintu tol Ciawi 2 pada Selasa malam menelan 19 korban, 8 diantaranya tewas dan 11 orang lainnya luka-luka. Aduh, sampai begini ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu keluarga korban yang mendapat informasi kecelakaan dari polisi langsung bergegas untuk memastikan dan mencari keluarga yang masih selamat. Berangkat, nggak taunya di mobil, ada yang bilang kecelakaan beruntun sampai terjadi kebakaran mobilnya, gitu kan. Ibu waktu itu langsung ke rumah sakit? Langsung ke rumah sakit. Yang dicari waktu itu siapa? Yang dicari itu istrinya, karena memang dari pihak istrinya bilang hilang. Dalam keluarga ibu dalam keluarga itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh sama anak kecil. Oke, itu kondisinya pas ibu kesana seperti apa? Kalau yang anak kecil habis dijahit, masih ini istrinya tuh sadar tapi memang habis luka-luka. Yang kedua memang agak nggak terlalu parah. Nah yang di belakang memang agak parah. Oke. Kalau yang meninggal itu siapa, Bu? Kalau yang meninggal itu suaminya, Yana itu saudara ibu. Yana Mulyana merupakan salah satu korban tewas dalam kecelakaan di pintu tol Ciawi. Sementara istrinya Sugiyarti dan anaknya yang masih berusia 3 tahun mengalami luka ringan. Keluarga korban menanti kedatangan jenazah korban di rumah duka di Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Ratusan warga Banjar, Kemantren, Buduran, Sidoarjo menggelar unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Warga menuntut penyelesaian dugaan kasus pungli pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diduga dilakukan oleh perangkat desa. Ketegangan aktivitas kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo dikagetkan dengan aksi demo ratusan warga desa Banjar Kemantren, Buduran, Sidoarjo, Jawa Tengah. Dalam aksinya, warga menuntut agar Kejaksaan Negeri Sidoarjo segera menyelesaikan dugaan kasus pungli pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diduga dilakukan perangkat desa setempat. Diketahui setiap warga yang mengurus PTSL diminta perangkat desa untuk membayar dana sekitar Rp234.000 per warga dengan alasan untuk kepentingan pembuatan patok dan membeli materai. Warga menyayangkan sikap Kejari Sidoarjo karena sejak proses penyelidikan berlangsung mulai April 2024 hingga saat ini belum terselesaikan. Terlihat sejumlah petugas keamanan sempat bersih tegang dengan warga lantaran warga tidak diperbolehkan masuk ke dalam kantor kejaksaan dan berusaha menutup pintu utama Kejaksaan Negeri. Nah, kasus PTSL sudah saatnya dan sudah waktunya. Karena apa? Dari 31 April tahun 2024 sampai saat ini masih tahap penyelidikan. Nah ini kemana selama 8 bulan ini? Kemana laporan kami? Gitu loh. Nah ini yang kami anukan, yang kami tuntut di sini. Aksi demo warga ke kantor Kejari Sidoarjo ini akhirnya bubar setelah perwakilan kejaksaan menemui peserta aksi demo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan mama terlibat kericuhan saat eksekusi pembongkaran lahan bangunan di Kelurahan Girian Indah, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Sejumlah mama ini pun nekat menghadang alat berat, bahkan diantaranya ada yang jatuh pingsan. Eksekusi pembongkaran puluhan bangunan rumah di Kelurahan Girian Indah, Kota Bitung yang berdiri di lahan milik keluarga Batuna berlangsung ricuh. Sejumlah mama pun nekat menghadang alat berat, bahkan hingga ada yang jatuh pingsan. Warga protes lantaran eksekusi lahan tidak sesuai batasannya. Kurang lebih 7.000 meter persegi lahan milik keluarga Batuna yang dulunya merupakan hak pakai berjangka ini telah dibangun 20 rumah oleh beberapa warga. 1 jam kemudian,
Kericuhan dapat diredakan oleh personil Polres Bitung. Alat berat pun dikerahkan untuk melanjutkan pembongkaran. Namun ada juga warga yang akhirnya membongkar secara mandiri. Proses eksekusi ini dijaga ketat oleh ratusan personil gabungan dari Polres Bitung dan Satpol PP Pemkot Bitung. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darunggo, iNews melaporkan. Pemirsa, meski larangan penjualan eceran gas 3 kg telah dicabut, namun warga masih kesulitan mendapatkan gas LPG bersubsidi tersebut. Di Tangerang dan Bekasi, pemirsa, warga harus mengantre hingga berjam-jam untuk mendapatkan jatah pembelian gas 3 kg. Antrian panjang warga masih terlihat di pangkalan gas LPG di Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Warga terpaksa mengantri gas di pangkalan resmi karena kosongnya ketersediaan gas di tingkat pengecer dan warung kelontong. Meski pemerintah telah mengizinkan pedagang kembali menjual gas eceran, namun faktanya warga masih sulit mendapatkan gas 3 kg. Buat masak terus gasnya udah kosong semua di rumah gitu. Artinya di warung-warung di rumah ibu memang masih kosong? Iya, nggak ada persediaan di warung-warung. Oke, kan kemarin kita tahu ya Presiden sudah menginstruksikan untuk pengecer boleh kembali menjual. Keadaannya seperti apa Bu di rumah ibu? Masih kosong atau gimana? Iya, masih kosong. Oh, makanya ibu antri nih? Iya, makanya saya ikut antri di sini. Sementara itu, keberadaan gas LPG 3 kg di Kota Bekasi, Jawa Barat juga masih sulit didapatkan. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, warga terpaksa memburu gas LPG 3 kg ke sejumlah agen dan pangkalan yang letaknya jauh. Bahkan, mereka rela antri panjang sejak pagi untuk mendapatkan satu tabung gas yang dijual dengan harga Rp19.000. Ini berharga banget Bang, buat saya, buat keluarga saya, buat semuanya. Ya Bu, lagi saya Pak, jauh dari rawa aren. Tuh, semua dapat. Pak, tunjukin pemerintah Pak. Jangan masalah murahnya Pak, kalau ada saya bahagia Pak, kalau nggak ada sengsara. Yang saya dari pagi nyari gas, dapat gas, bahagia. Warga berharap pemerintah tidak menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan gas 3 kg. Terutama saat kebutuhan semakin tinggi jelang bulan suci Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah kembali memperbolehkan warung pengecer menjual gas 3 kg. Namun warga Kalideres, Jakarta Barat masih antri di agen atau pangkalan untuk mendapatkan gas melon. Kondisi ini terjadi lantaran warung pengecer belum mendapat pasokan. Warga Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat ini masih antre di pangkalan atau agen penjualan gas untuk mendapatkan gas subsidi 3 kg. Dengan syarat menyerahkan fotokopi KTP, warga rela antre demi mendapatkan gas melon bersubsidi. Sejumlah warga mengaku hingga saat ini mereka masih kesulitan mendapatkan gas 3 kg di warung-warung pengecer. Ya, mudah-mudahan bisa normal lagi kayak dulu Pak. Dan kayak gini, susah nyarinya Pak, muter-muter banget gitu, udah susah Pak nyari gasnya. Susah. Susah. Dapatnya di mana? Ini baru ini nih dapat sudah 3 hari dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Sementara itu, pedagang warung pengecer mengaku belum mendapat pasokan gas 3 kg dari pangkalan atau agen. Kan biasanya kan kalau normal itu kan saya habisnya sehari kayak 12, bisa lebih kan, kadang ngambil 2 kali ke agen. Ya kasihan itu konsumen, bolak-balik dari warung-warung kan nggak ada, kalau di warung Madura kayak gini nggak dibolehin. Sejumlah pedagang juga berharap komitmen pemerintah untuk memperbolehkan kembali warung pengecer berjualan gas 3 kg segera terrealisasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita 11 mobil, uang dan dokumen serta barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno. Penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Rita Widyasari. Benar bahwa ada kegiatan penggeledahan terkait dengan perkara dengan tersangka RW, yaitu di lingkungan Kutai Kartanegara, yaitu penggeledahan di rumah saudara JS yang berlokasi di Jalan Benda Ujung nomor 8 RT 10 RW 1, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kegiatan penggeledahan ini berlangsung pada Selasa 4 Februari yang dimulai sekitar pukul 17 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Adapun dari kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik menyita 11 kendaraan bermotor roda 4, uang rupiah dan falas, dokumen dan juga barang bukti elektronik lainnya. Ya, pemirsa, sebelumnya KPK juga menggeledah rumah politisi Partai Nasdem sekaligus mantan anggota DPR RI Ahmad Ali. Penggeledahan terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Pemirsa, rumah politisi Partai Nasdem Ahmad Ali di Kembangan, Jakarta Barat digeledah KPK. Proses peliputan yang dilakukan wartawan sempat dihalangi oleh petugas keamanan rumah. Setelah menggeledah selama hampir 2 jam, petugas keluar dengan menggunakan 9 mobil. Penyidik juga menyita sejumlah bukti elektronik, uang, dan juga tas. Adapun penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Infonya sudah. Jadi betul ada kegiatan geledah yang dilakukan oleh penyidik hari ini di rumah saudara AA. Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang, ada juga tas dan jam. Namun detailnya nanti kita menunggu rilis resmi dari penyidik. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang kasus dugaan penipuan di salah satu bank swasta dengan terdakwa Ted Siong. Sidang sempat memanas lantaran pihak kuasa hukum meminta hakim menghadirkan notaris dan juga direksi bank ke persidangan. Dengan menggunakan kursi roda, terdakwa dihadirkan ke persidangan. Sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan ahli pidana dan ahli perdata itu sempat memanas lantaran pihak kuasa hukum terdakwa meminta hakim memerintahkan jaksa penuntut umum menghadirkan notaris dan juga direksi bank tersebut ke persidangan sebagai saksi. Menurut kuasa hukum, saksi yang telah dihadirkan JPU di persidangan tidak melakukan verifikasi secara teliti terhadap debitur yakni Ted Siong. Sidang rencananya akan dilanjutkan pada Senin pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan. Senin, insya Allah, kami akan mengajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan beberapa nama-nama yang diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemilik bank. Itu kan kami buktikan di persidangan. Silakan teman-teman kutip nanti di persidangan. Ini biar terang. Kalau memang klien kami melakukan kesalahan, oke. Tapi orang-orang yang terlibat, ya diikutkan juga dong. Pemirsa, tersangka pembunuhan dan pemerkosaan Arif Nugroho dan anak bos Prodia Muhammad Bayu Hartarto mencabut gugatan perdata terhadap AKBP Bintoro. Gugatan dicabut karena penggugat ingin menambah pihak tergugat dan melengkapi keterangan. Kuasa hukum penggugat Pahala Manuru mengatakan salah satu pihak tergugat yang akan ditambahkan adalah mantan kuasa hukum Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Penambahan kerugian juga akan dilakukan dalam gugatan nantinya.
Penggugat juga mengungkapkan pendaftaran gugatan baru akan dilakukan dalam waktu dekat. Kemudian sidang akan kembali digelar pada 12 Februari 2025 mendatang. Mencabut sementara kita mencabut. Namun kami akan melakukan upaya lagi seperti ini untuk menambah pihak berikutnya. Sehingga supaya antara positif petitum kami nilai kerugiannya lebih kita masukin lagi. Seperti itu. Siapa Bang pihak tambahan tergugatnya nanti? Tambahannya nanti kita sampaikan di court kita, gugatan. Ini kan kalau kita baca di SCP itu kan nilai gugatan 1,6 miliar ya? Betul. Kalau dari penambahan nanti berapa itu? Ya, yang sudah beredar dan ada pengakuan klien kami dan pernyataannya, nanti kita akan sampaikan, itu akan tertera juga di dalam ikut kita. Penambahannya nanti kita belum bisa sampaikan sekarang, nanti terdata juga di ikut kita. Berapa orang tuh? Ada 1 atau 2 orang lah kita mau tambahkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan ultimatum kepada pejabat yang tidak patuh dan korup. Prabowo mengaku telah memberikan arahan kepada instansi untuk membersihkan institusi sebelum dibersihkan. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Jangan kira kami ini memang ada yang mengatakan saya ini ada, nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya, tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Penganiayaan yang dilakukan pengasuh anak kembali terjadi. Di kawasan Duta Harapan Indah, Penjaringan, Jakarta Utara, CCTV merekam pengasuh yang tega menganiaya anak majikannya yang berumur 4 tahun. Kamera CCTV merekam aksi penganiayaan yang dilakukan pengasuh anak atau babysitter di kawasan Duta Harapan Indah, Penjaringan, Jakarta Utara. Aksi ini terbongkar setelah ibu korban curiga melihat gigi anaknya tanggal hingga memeriksa rekaman CCTV. Tak terima anaknya dianiaya, ibu korban melaporkan pelaku ke polisi. Pelaku, Livia Alimi, yang sudah bekerja selama 1 tahun mengaku kesal karena korban yang berumur 4 tahun rewel. Akibat penganiayaan, gigi korban tanggal dan terluka memar akibat benturan. Tadi karena anak ini rewel lah, dan anak ini sebelumnya memang dalam perlu perawatan secara khusus. Artinya korbannya ini penegasan aja Bang, korbannya anak berkebutuhan khusus Bang? Bukan, tapi pernah perawatan lah, ada sebelumnya ada sakit, ya, perawatan lah. Pelaku diperiksa intensif di Polres Metro Jakarta Utara dan bakal dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan terhadap anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Jakarta, Sofia Firdaus, Ayus melaporkan.
Pemirsa, 2 orang tewas dan 7 orang lainnya terluka dalam kecelakaan minibus tabrak pemotor dan kerumunan warga di Cilacap, Jawa Tengah. Kecelakaan maut diduga akibat sopir minibus ngebut hingga kehilangan kendali. Ya Rabbi, Allahu Akbar, innalillahi, aduh, ya Allah, itu budak sekolah. Warga merekam sesaat setelah sebuah minibus menabrak 2 pengendara sepeda motor dan kerumunan warga di depan sekolah dasar di Jalan Raya Desa Madura, Cilacap, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan 2 orang meninggal dunia, yakni Rena Kusuma, 33 tahun, guru SMP Negeri 2 Wanareja, dan seorang warga yang tengah mengantarkan anaknya ke sekolah. Kecelakaan juga menyebabkan 7 warga lainnya luka-luka. Kecelakaan diduga akibat sopir minibus hilang kendali dalam kecepatan tinggi. Polisi datang ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Korban kecelakaan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Majenang. Terus akhirnya korban itu keserempet sampai ke sini, terus nabrak guru SMP 2 yang mau mengajar. Terus keseret sampai ke pinggir jalan, sampai akhirnya nabrak pembatas sekolah ini. Terus nabrak 2 motor sampai ke sebelah sini. Terus di sini korban itu udah pada ngegeletak ke pinggir jalan di sini semua. Motor 2, keterlibatan ABM DS Lupio, Scoopy, Vega dan Vixen serta 1 pejalan kaki. Untuk pengemudi sementara kami amankan, dan untuk yang korban luka ringan masih berada di Rumah Sakit Majenang. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kecelakaan. Pengemudi minibus telah diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. 19 orang menjadi korban dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, Bogor, Jawa Barat. 8 orang meninggal dunia, sementara 11 orang lainnya luka-luka. Dari 8 korban meninggal dunia, 6 orang sudah berhasil diidentifikasi dan diambil keluarganya. 2 lainnya masih dalam proses identifikasi, pemirsa. Sementara korban luka sebanyak 11 orang, terdiri dari 3 luka berat dan 7 luka ringan dirawat di RSUD Ciawi. Rata-rata korban cedera di bagian kepala dan mengalami patah tulang. Korban luka merupakan pengemudi, penumpang, petugas gerbang tol, serta petugas kebersihan area gerbang tol. Sementara itu, keluarga korban tewas dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, Yana Mulyana, warga kota Sukabumi, Jawa Barat, masih menunggu kedatangan jenazah korban dan anggota keluarga lain yang selamat dari RSUD Ciawi, Bogor. Pihak keluarga tak menduga kendaraan minibus hitam yang ditumpangi 6 orang itu ditabrak truk galon air mineral hingga terbakar. Kabar kecelakaan yang menimpa anggota keluarganya tersebut diketahui setelah pihak kepolisian menghubungi keluarga korban. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Timnas U20 dalam kondisi bugar dan dipastikan siap berlaga di Piala Asia U20 2025. Indonesia bergabung dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Jelang Piala Asia U20 yang akan digelar di Cina mulai 12 Februari nanti, tim asuhan Indra Syafri sudah melakukan serangkaian latihan dan juga proses seleksi pemain yang ketat. Mayoritas pemain Garuda Muda ini dalam kondisi bugar. Artinya skuad Garuda dipastikan siap berlaga di Piala Asia U20. Timnas Indonesia ini masuk dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Hal ini pun tidak mudah bagi skuad Garuda Muda untuk lolos dari fase grup. Untuk itu, pelatih Timnas U20 Indra Syafri sebelum berangkat ke Cina menyebut fokus persiapan latihan meliputi pemahaman taktikal hingga pertahanan. Sementara Indra Syafri sudah memutuskan untuk membawa 23 pemain untuk masuk skuad Garuda Muda. Yang paling penting di samping kita harus piawai untuk merancang game plan kita, tetapi kita juga harus piawai bagaimana merancang strategi berturnamen. Ini yang kita setiap hari melakukan simulasi-simulasi dengan tim pelatih dan juga sporting dari tim ofisial lainnya
apa-apa hal yang perlu kita lakukan. Dalam daftar pemain tersebut ada 3 nama abroad yang bakal diandalkan. Yang pertama Jens Raven, yang merupakan striker andalan Indra Syafri. Pemain naturalisasi ini sudah menunjukkan tajinya. Dari 14 penampilannya bersama timnas U20, Raven sudah membuktikan 7 gol. Yang kedua ada Welber Jardim. Kali ini dirinya disulap oleh Indra Syafri untuk bermain di sektor gelandang. Pemain Sao Paulo ini bakal mengatur ritme permainan skuad Garuda di Piala Asia U20 2025. Yang terakhir Marcelinus Amaola yang berkarir di klub Spanyol UD Logrones. Berbeda dengan Welber dan Jarit, dirinya tercatat baru main pada 5 pertandingan resmi. Meski begitu, Amaola tetap menampilkan performa terbaiknya saat membela timnas Indonesia U20. Mari sama-sama kita doakan supaya skuad Garuda Muda bisa berhasil meraih hasil positif dalam ajang Piala Asia U20 yang digelar di Cina mendatang. Ya pemirsa, sebuah momen istimewa mewarnai perjalanan sinetron Terbelenggu Rindu yang kini telah mencapai 100 episode. Ya, sebagai bentuk rasa syukur, para pemain dan kru menggelar tasyakuran sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Bersyukur atas pencapaian 100 episode, tim produksi sinetron Terbelenggu Rindu yang tayang di RCTI menggelar acara tasyakuran bersama anak-anak yatim piatu. Tidak hanya sekedar perayaan, momen ini juga dimanfaatkan untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim piatu melalui pemberian santunan dan doa bersama. Para pemain dan tim produksi mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemirsa yang setia mendukung sinetron ini. Mereka berharap bisa menghadirkan lebih banyak episode dengan cerita yang semakin menarik. Harapannya semoga memang Terbelenggu Rindu semakin diminati oleh penonton di rumah, meraih performance rating dan share yang baik, dan semoga Terbelenggu Rindu membawa keberkahan untuk semua orang yang terlibat di dalamnya. Harapannya sih buat kru-kru pemain dikasih kesehatan, episodenya ya semoga bisa panjang, terus juga masih diminati oleh penonton di Indonesia. Dengan doa dan dukungan yang terus mengalir, sinetron ini diharapkan dapat terus menemani pemirsa setia menyajikan kisah penuh drama dan emosi yang semakin memikat hati. Dari Bogor, Jawa Barat, Wenda Nura, Dimas Gunardi, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas menggelar perayaan Tahun Baru Imlek di Auditorium RRI Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Ya, Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio turut hadir bersama sejumlah tokoh nasional. Kehadiran Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio dalam perayaan Imlek disambut hangat oleh Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas di Auditorium RRI Jakarta Pusat. Angela yang juga tokoh muda kreatif nasional ini tampil anggun dan elegan dengan busana merah. Acara ini juga turut dihadiri Menteri Agama Nazaruddin Umar serta sejumlah tokoh nasional lainnya. Pada perayaan Imlek tahun 2025 ini, Formas mengangkat tema keberagaman etnis Tionghoa melangkah bersama menuju Indonesia Emas. Dan kami merasakan terpanggil untuk menjelaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Imlek itu adalah sebuah tradisi dan itu milik bangsa Indonesia. Mudah-mudahan dengan ini, dengan perayaan ini menandakan bahwa kita ini satu. Pada perayaan Imlek kali ini, Formas juga menekankan pentingnya toleransi, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencapai visi misi Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Ahmad Muharlin, Yudi Richard, iNews melaporkan.